Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswaku. Saya Intan Rohman Nurmalasari, dosen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Kali ini saya pengampu mata kuliah bioteknologi dan akan mengajarkan tentang bioteknologi mikroba. Capaian pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu memahami bioteknologi mikrobia dan aplikasinya dalam kehidupan. Sebagai pendahuluan, akhir-akhir ini pengembangan teknologi konservasi energi telah banyak ditingkatkan untuk mencapai produk teknologi yang ramah lingkungan. Pengembangan energi dominan terjadi pada non-bioteknologi. Walaupun secara kenyataan, terdapat banyak usaha-usaha pengembangan bioteknologi sebagai dasar teknologi konservasi energi. Namun jumlahnya masih sangat sedikit. Hal inilah yang mengindikasikan melambatnya pengembangan teknologi konservasi energi berbasis renewable energy technology. Apa itu bioteknologi mikroba? Penggunaan teknologi berbasis mikrobial menjadi solusi terbaik saat ini, dikarenakan pemanfaatannya tidak menimbulkan dampak lingkungan yang buruk, melainkan memberikan kontribusi adaptasi dan mitigasi. Samudro DKK tahun 2014. Bioteknologi mikroba adalah pemanfaatan mikroba dalam prinsip-prinsip dan kerekayasaan terhadap organisme, sistem, atau proses biologis untuk menghasilkan atau meningkatkan potensi organisme, maupun menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan hidup manusia. Mikroba adalah sejenis organisme yang sangat kecil dan tidak dapat dilihat oleh mata telanjang, sehingga diperlukan alat khusus untuk melihatnya. Contoh mikroba seperti bakteri. Mikroba juga termasuk virus, jamur seperti yeast, mold, ganggang, organisme bersel tunggal yaitu protozoa. Struktur morfologi mikroba. Ukuran bakteri bervariasi baik penampang maupun panjangnya, tetapi pada umumnya penampang bakteri ini adalah sekitar 0,7 hingga 1,5 mm dan panjangnya sekitar 1 sampai 6 mm. Bakteri memiliki 3 bentuk. Pertama, kokus adalah bakteri yang berbentuk bulat seperti bola dan mempunyai beberapa variasi, di antaranya mikrokokus jika kecil dan tunggal, diplococcus jika berganda dua-dua, tetracoccus jika bergandengan 4 dan membentuk bujur sangkar. Sarcina jika bergerombol membentuk kubus, Staphylococcus jika bergerombol dan Streptococcus jika bergandengan membentuk rantai. Bacillus adalah kelompok bakteri yang berbentuk batang atau silinder dan mempunyai variasi yaitu Diplobacillus jika bergandengan dua-dua, Streptobacillus jika bergandengan membentuk rantai. Spirillum adalah bakteri yang berbentuk lengkung dan mempunyai variasi seperti berikut. Vibrio, bentuk koma jika lengkung kurang dari setengah lingkaran, dan spiral jika lengkung lebih dari setengah lingkaran. Nah, mahasiswaku, ini adalah gambar bentuk bakteri. Coba kalian perhatikan, di sini ada kokus berbentuk bola, kemudian diplococcus apabila bergandeng 2, ada streptokokki, jadi ini dia berantai, jadi seperti bergandengan, diplococci apabila ada 2, sarcina bergerombol, staphylococci juga bergerombol, tetrat ada 4. Nah, kemudian bacilli, ada Coccobacillus, Bacillus, Diplobacillus, ada 2, diplo, kemudian Streptobacilli yang saling berantai atau bergandengan. Selain itu ada hifa, ada juga bentuk bakteri stalk, Vibrio,
koma yang bentuknya seperti koma, enlarged rod ini pada bakteri Fuso, club rod Corynebacteriaceae, dan helical-form Helicobacter pylori. Dan masih banyak lagi beberapa bentuk bakteri lainnya. Nah, kita masuk ke bagian bakteri. Coba kalian perhatikan kembali gambar bakteri. Di sini ada yang ibu lingkari, yakni cell wall. Ternyata bakteri punya cell wall, dinding sel. Nah, kita mulai lihat ya dari awal ada plasma membran, kemudian ada DNA-nya di dalam ini sebagai kode genetik. Bentuknya seperti kapsul ya. Kemudian dinding sel, ada mesosom, ribosom, titik-titik gini, dan ada sitoplasma. Kemudian untuk pergerakan yaitu bakterial flagellum. Kita bahas tentang cell wall terlebih dahulu. Bagian dinding sel atau cell wall, lapisan selubung sel yang terletak antara membran sitoplasma dan kapsul, itu yang disebut dinding sel. Apa fungsi dari dinding sel? Fungsi dari dinding sel pada prokariot adalah melindungi sel dari tekanan turgor yang disebabkan tingginya konsentrasi protein dan molekul lainnya dalam tubuh sel dibandingkan dengan lingkungan di luarnya. Dinding sel bakteri mengandung peptidoglikan. Peptidoglikan yang terletak di luar membran sitoplasmik. Nah, apa sih peran dari peptidoglikan ini? Peptidoglikan berperan dalam kekerasan dan memberikan bentuk sel. Ada dua tipe utama bakteri berdasarkan kandungan peptidoglikannya, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Dinding sel gram positif. Karakter utama adalah tebalnya lapisan peptidoglikan pada dinding sel. Akibatnya pada saat prosedur pewarnaan gram itu akan meninggalkan warna biru. Jadi, dinding sel gram positif ini biasa ditemukan pada actinobakteri dan Firmicutes. Lain halnya dengan dinding sel gram negatif. Pada dinding sel gram negatif ini memiliki lapisan peptidoglikan yang tipis. Hal ini menyebabkan lunturnya warna biru itu menjadi merah muda saat disiram etanol secara terus-menerus. Bakteri gram negatif mengandung sedikit sekali ikatan peptidoglikan dan tidak terdapat ikatan benang-benang teichoic acid dan teichoronic acid. Pada umumnya berbentuk batang atau basil, kecuali Bacillus anthracis dan Bacillus cereus. Pada pewarnaan gram, bakteri jenis ini tidak mampu berikatan dengan zat warna utama, yaitu gentian violet, lebih ke warna keunguan ya, dan luntur apabila dicelupkan ke dalam larutan alkohol. Di bawah mikroskop tampak berwarna merah apabila diberi zat warna safranin atau fusin. Berdasarkan struktur dasarnya, fungi dibagi lagi menjadi 3 kelompok, yaitu hamir, his, kapang, moth, dan cendawan, mushroom. Struktur permukaan bakteri lainnya, flagella. Apabila kalian lihat gambar di atas, struktur flagella ini kompleks yang tersusun atas bermacam-macam protein, termasuk flagellin, yang membuat flagella ini bentuknya seperti tabung cambuk ya, dan protein kompleks yang memanjangkan dinding sel dan membran sel untuk membentuk motor yang menyebabkan flagella ini bisa berputar, bisa berotasi. Nah, flagella ini berbentuk seperti cambuk. Nah, flagella digunakan bakteri sebagai alat gerak dan bentuk yang umum dijumpai meliputi ada monotrik. Ini flagella tunggal ditemukan di satu sisi. Apabila kalian melihat gambarnya yang berkode A, ini monotrik ya, flagella tunggal yang ditemukan di satu sisi. Kemudian flagella peritrik, yaitu flagella yang ditemukan di seluruh badan bakteri. Kemudian berkode C